Dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ahmad Susilo kami persilahkan membahas terapi menghilangkan penyakit hati. Tayyib, jazakillahi khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Qalbun Salim yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini. Insya Allah pada sore hari ini kita membahas kajian dengan tema terapi menghilangkan penyakit hati. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, sebelum kita menguraikan terapi untuk menghilangkan penyakit hati, tentu kita harus menyadari dulu, kita harus mengetahui dulu, apa sih penyakit hati itu? Sebab tidak mungkin kita bisa melakukan terapi pengobatan dari suatu penyakit kalau kita belum tahu penyakitnya apa. Jangan-jangan salah obat. Orang terkena tekanan darah tinggi, tapi cuma menerka-nerka. Aduh apa ya, kayaknya cuma pusing nih. Akhirnya minum obat, cuma obat pusing. Mungkin pusing seketika itu hilang, tapi darah tingginya nggak pernah hilang. Ada orang terkena diabetes. Dengan ciri-ciri misalkan apa? Misalkan katanya suka mudah mengantuk, cepat capek, terasa haus. Tapi merasa, kayaknya lagi panas nih, cuma minum. Lalu tidak diterapi penyakitnya, nggak bakal sembuh. Nah inilah. Tetapi jangan khawatir, jangan ragu. Setiap manusia yang memiliki penyakit fisik, cepat pasti ingin cepat diterapi. Ingin cepat berobat. Ingin cepat sembuh. Karena penyakit fisik menyebabkan rasa sakit, menderita, kematian. Maka orang takut menderita, takut mati. Tapi aneh, 1000 aneh. Betapa banyak manusia punya penyakit dalam hatinya. Tapi dia tidak pernah menyadari kalau dia punya penyakit hati. Sehingga tidak pernah mau mencari terapinya. Mencari obatnya, mencari penawarnya. Sehingga terus makin kronis, makin kambuh, makin besar. Maka di sini kita wajib tahu dulu. Apa sih yang dimaksud penyakit hati? Saudariku seiman yang semoga dirahmati Allah. Penyakit hati sesungguhnya adalah penyakit yang bukan diciptakan oleh Allah. Beda dengan penyakit flu, penyakit batuk, kemarin seperti wabah corona dan yang lain, itu Allah ciptakan kuman-kumannya. Tapi kalau penyakit hati, Allah tidak pernah menciptakan. Penyakit hati itu adalah buatan manusia itu sendiri. Ada pada diri manusia sendiri.
Yang penyakit hati itu tidak terlihat secara nampak, tidak dirasakan secara fisik, tapi hanya bisa dirasakan dan tampak pada orang-orang yang hatinya bersih. Maka kita uraikan dulu. Al-Quran menyebutkan bahwasanya hati itu ada 3 macam. Ada yang selamat, bersih dari segala bentuk penyakit. Ada hati yang sakit, hati yang ada penyakit-penyakit, dan boleh jadi sedikit, sedang, atau banyak. Ada pula hati yang keras atau hati yang mati. Maka hati yang mati, hati yang keras, hati yang sakit, itu semuanya berasal dari gangguan syaitan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Sementara hati yang bersih ada pada diri manusia atas karunia Allah. Karena tidak ada keburukan dari sisi Allah. Wal khairu fi yadaik wasyarru laysa ilaik. Seluruh kebaikan ada pada sisi Allah dan keburukan tidak ada pada sisi Allah. Ana bika wa ilaik. Kami senantiasa harusnya kembali dan akan kembali kepada Allah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mari kita buka sebagai muqaddimah. Surat Al-Hajj, surat 22, ayat 52 sampai ayat 54. Nanti di sini diceritakan ada 3 model hati. Hati yang mati, yang keras, hati yang sakit, dan hati yang selamat, hati yang bersih. Yaitu hati yang betul-betul kokoh dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Dan kami tidaklah mengutus seorang rasul, tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai Muhammad, wala nabi, tidak seorang rasul, tidak pula seorang nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap nabi-nabi yang diutus itu, bukan hanya Nabi Muhammad, setiap nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah selain Nabi Muhammad, idza tamanna, apabila dia, yaitu nabi-nabi itu memiliki suatu keinginan, alqasyaitan fi umniyatihi, setan akan memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Jadi Nabi juga punya keinginan. Dan ketika Nabi punya keinginan, setan pun masuk. Ikut menggoda. Tetapi di sini dijelaskan. Fayansahullahu ma yulqi syaitan. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu ke dalam hati para nabi dan rasul tadi. Summa yuhkimullahu ayati. Kemudian Allah menguatkan ayat-ayatnya. Kebesarannya, keagungannya, tanda-tanda kemuliaannya. Menguatkan langsung ke dalam dada dan hati para nabi tersebut. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Lalu apa sih tujuan Allah menyampaikan ayat ini bahwa para nabi pun diganggu, digoda oleh para setan? Nabi pun punya keinginan, karena hakikatnya nabi manusia biasa. Bedanya mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Ini semua kata Allah di ayat 53-nya. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah. Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan syaitan itu sebagai fitnah, sebagai cobaan. Untuk siapa? Lilladzina fi qulubihim maradun. Bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Jadi ada hati yang berpenyakit, hati yang sakit. Qalbun marid namanya. Wal qasiyati qulubuhum. Dan orang-orang yang hatinya keras, hatinya mati. Qalbun mayyit namanya. Qasiyat qulub.
yaitu hati yang keras, yang mati. Wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Dan orang-orang yang zalim benar-benar dalam permusuhan yang sangat jauh. Baru di ayat 54-nya. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Dan supaya orang-orang yang telah diberi ilmu, mereka meyakini annahul haq min rabbik, bahwasanya Al-Quran itu benar dari Rabb mereka. Sakit orang-orang Islam yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang mengakui keislamannya, tapi orang itu masih punya penyakit-penyakit hati, yaitu nifak, munafik. Maka mereka adalah orang yang punya penyakit dalam hatinya. Berbeda dengan orang-orang kafir, mati hatinya. Qasiyat qulubuhum, hatinya keras. Sementara siapa orang-orang yang qalbun salim, yang hatinya tunduk, yang hatinya bersih, yang dikatakan tadi bahwasanya orang itu memiliki hati yang bersih. Orang itu memiliki fatuh bitalahu qulubuhum, hatinya dikuatkan oleh Allah, dikokohkan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Orang yang imannya benar-benar dijaga. Siapa gerangan kita? Yang jelas bukan orang yang hatinya mati. Karena orang yang hatinya mati hanyalah orang-orang kafir. Hatinya telah mati, maka orang kafir sama saja. Mau dikasih peringatan, gak dikasih peringatan, sama. Mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena hatinya telah mati. Qalbun mayyit. Khasyata qulubuhum, hatinya telah keras. Mari kita lihat ayat tentang ini. Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Wahai Muhammad, engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak diberi peringatan kepada mereka, sama, mereka tidak akan pernah beriman. Kenapa? Di ayat yang ketujuhnya, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup hatinya, tertutup, mati, keras. Akhirnya apa yang terjadi? Wa ala sam'ihim. Pendengarannya pun ditutup. Wa ala absorihim. Penglihatannya pun ditutup. Ghisyawah, seakan-akan ada tutupan tertutup rapat, lalu menjadi keras, lalu mati. Walahum adzabun adzim, maka mereka mendapatkan siksaan yang sangat besar. Maka orang seperti ini tidak pernah mau menjadikan Allah sebagai Rabb. Rabbnya hawa nafsu, Rabbnya keinginan, Rabbnya adalah selain Allah. Tidak menjadikan Allah sebagai ilah. Ilahnya adalah hawa nafsu. Sesuai dengan keinginannya, terserah dia. Mau beragama apa terserah. Yang penting dia tidak mengakui Allah, Islam sebagai agamanya. Itulah orang yang hatinya mati. Pernahkah kamu memperhatikan itu? Di surat 45. Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu memperhatikan orang-orang yang menjadikan ilahnya adalah hawa nafsunya? Ilah itu Allah yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Tapi dia jadikan bukan Allah sebagai ilahnya, tapi hawa nafsunya. Maka apa yang terjadi? Subhanallah. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan membiarkan orang itu sesat sepengetahuannya Allah, sepengetahuan ilmunya Allah. Karena orang itu memang menginginkan sesat. Apa yang terjadi? Wa khotama ala sam'ihi. Allah akan tutup pendengarannya. Wa qalbihi. Allah tutup hatinya.
wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa. Allah jadikan atas pandangannya seakan-akan ada tutupan, sehingga seperti orang buta, orang tuli, hatinya keras dan mati. Subhanallah. Faman yahdihi min ba'dillah. Kalau orang sudah sesat dan dibiarkan sesat, hatinya mati, dan Allah biarkan dia tanpa petunjuk, siapa yang bisa memberi petunjuk setelah Allah membiarkan sesat? Afala tadhakkarun. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Ini jelas hati yang mati, yang tidak mau menerima Allah. Satu lagi, surat An-Nisa, surat Al-Baqarah ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik." Setelah Allah berikan petunjuk, sesungguhnya mereka diberi petunjuk. Ini kisah ketika pengikutnya Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Yang setelah diberi petunjuk, setelah diberi hidayah, setelah diberi kemenangan, setelah diberi nikmat, malah makin lari dari Allah. Itulah orang-orang Bani Israel yang sesat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Summa qasat qulubuhum. Kemudian hati mereka menjadi batu, menjadi keras. Mim ba'di dzalik, setelah itu. Fahiya kal hijarah. Bahkan seperti batu. Au asyaddu qaswah. Atau lebih keras dari batu itu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu-batu itu ada yang bisa mengalirkan air, mengalirkan sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ada pula yang meskipun tidak mengalirkan sungai, bisa terbelah dan memancar air darinya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada pula di antara batu-batu itu ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, jatuh berkeping-keping terpecah belah. Allahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lengah terhadap apa yang mereka kerjakan, yaitu orang yang hatinya mati, diibaratkan keras, lebih keras dari batu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian hati yang mati, hati yang mayit sekarang, hati yang marid, hati yang sakit. Siapa dia? Orang Islam. Tapi tidak menerima Islam sepenuhnya. Orang Islam, tapi hatinya ada penyakit. Siapa di antara mereka? Golongan orang-orang munafik. Kita merujuk kembali ke Al-Baqarah. Tadi kita sudah membacakan hati yang mati di ayat 6 dan ayat 7. Sementara satu ayat sampai ayat 1 sampai 5 Allah bicara tentang orang takwa yang hatinya bersih. Ayat 6, ayat 7, dua ayat Allah bercerita tentang orang kafir. Ayat 8 sampai ayat 20, 8 ayat Allah cerita tentang munafik. Jadi orang yang takwa, beriman dan takwa diceritakan di awal Al-Baqarah 5 ayat. Ayat orang-orang yang kafir, yang jelas-jelas kafir tertutup, diceritakan hanya 2 ayat. Orang munafik dengan segala cirinya, yaitu orang yang hatinya sakit, 8 ayat dari ayat 13 ayat dari ayat 8 sampai ayat 20. Sekarang kita lihat dari ayat 8 sampai ayat 10-nya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada yang mengatakan sudah beriman, mereka sudah mengucapkan syahadat, iman pada Allah, iman pada hari akhir, padahal mereka sesungguhnya belum sebenar-benarnya beriman. Wa ma hum bimu'minin. Mereka sesungguhnya bukan orang yang beriman, yang imannya benar, bukan. Kenapa? Di ayat yang ke-9-nya. Sampai orang munafik itu dikatakan yukhadi'unallah. Mereka hendak menipu Allah. Walladzina amanu, dan hendak menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'un, dan tidaklah mereka menipu
illa anfusahum, kecuali menipu diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, tapi mereka tidak menyadari. Jadi mereka tertipu dengan perbuatannya, merasa benar ternyata tidak benar, merasa baik ternyata tidak baik. Kenapa? Ayat 10-nya dikatakan, fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka ditambah oleh Allah penyakit itu. Ditambah lagi oleh Allah penyakit itu. Dan terus dalam penyakit hati. Walahum adzabun alim. Maka Allah mengancam orang-orang munafik, orang yang beriman yang hatinya berpenyakit dan tidak mau sempurna imannya, maka orang itu ditancam oleh Allah azab yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan karena mereka dusta. Itulah penyakit hati. Inilah yang penyakit yang sering menjangkiti orang beriman. Sayangnya, orang beriman itu tidak menyadari. Betulkah orang munafik itu beriman? Betul, secara lisan. Tapi mereka itu sesungguhnya tidak sebenar-benarnya iman. Sebagai contoh ciri bahwa orang munafik betul-betul beriman, tapi hanya pengakuan, tapi tidak menjalankan Islam dengan sebenar-benarnya. Contoh dalam hal sholat. An-Nisa 142, An-Nisa 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, maka Allah biarkan mereka tertipu oleh diri sendiri. Bukan Allah menipu mereka, bukan Allah membalas tipuan. Tidak, Allah tidak pernah menipu. Tapi mereka tertipu, dibiarkan oleh Allah, tertipu oleh diri mereka sendiri. Seakan-akan dibiarkan oleh Allah. Itulah yang dimaksud Allah menipu mereka. Bukan Allah penipu, tidak. Allah membiarkan mereka tertipu oleh diri mereka sendiri. Bagaimana keadaan orang munafik itu? Wa idza qamu ila shalah, dan apabila munafik itu mereka berdiri hendak salat, qamu kusala, mereka salat tapi malas-malasan. Kusala, enggan. Yura'unan nas, mereka riya, ingin dapat pujian manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka sesungguhnya di dalam salatnya tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi salat mereka sekedar salat, gugur kewajiban, tapi tidak memaknainya. Tidak mengingat Allah, tidak mengingat Allah dalam salatnya, malas-malasan dalam salatnya. Maka salah satu ciri ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Asqalus salatul alal munafiqin salatul isya wa salatil fajr. Salat yang paling berat untuk orang munafik, salat isya dan salat subuh. Kenapa? Isya waktunya sudah gelap. Subuh waktunya masih gelap. Sedang orang munafik cirinya apa tadi? Kalau sholat, ria, pengen dipuji, pengen kelihatan, pengen ditahui, ini aku sholat. Giliran isya nggak datang. Kenapa? Gelap. Bayangkan ini ketika di zaman Nabi. Kalau sekarang sama aja, mau isya mau subuh terang benderang. Wong lampunya jelas kok. Tapi di zaman Nabi, yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Artinya apa? Mereka duhur ikut berjamaah. Mereka asar ikut berjamaah. Mereka maghrib ikut berjamaah. Menampakkan inilah aku. Tapi hatinya tidak menerima dengan sebenarnya. Lalu bagaimana umat Islam zaman sekarang? Yang nggak datang ke masjid. 5 waktu nggak pernah hadir ke masjid. Jelas di dalam hatinya ada penyakit. Karena kata Rasulullah SAW, salah satu uzur orang tidak datang ke masjid adalah orang-orang yang nifak, yang jelas munafiknya. Atau orang-orang yang sakit, jelas sakitnya. Andai Anda tidak sakit, kok nggak ke masjid? Tidak lain, tidak bukan, munafik.
berpenyakit dalam hatinya. Inilah yang disebut qalbun marid, hati yang sakit. Nah, nanti kita akan terapi nih hati yang sakit ini. Sebelum kita membahas terapinya, kita bahas satu lagi. Tadi ada qalbun salim. Atau hati yang bersih atau hati yang dijaga, hati yang dipelihara. Yahfadhu qulubahum, yang dijaga oleh Allah hati-hati mereka. Siapa mereka? Orang yang punya iman, yang hatinya selalu cenderung kepada Allah, hatinya tunduk kepada Allah, hatinya ikhlas menjalankan aturan Allah, baik itu perintah, baik itu larangan, baik itu aturan, syariat, hukum, ketentuan, diikuti dengan ikhlas. Sami'na wa ata'na. Siapa mereka? Tadi orang-orang yang disebutkan di surat Al-Hajj, surat 22, ayat yang ke-54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Supaya orang-orang yang benar-benar telah diberikan ilmu pengetahuan, meyakini Al-Quran dari Rabb-Nya. Dari Rabb-Nya Allah, dari Rabb-Nya Muhammad, yaitu Allah. Dan tentu Rabb kita. Fayu'minu bihi. Lalu mereka benar-benar beriman dengan ayat-ayat Al-Quran. Fatuhbita lahu qulubuhum. Maka Allah menguatkan hati mereka. Allah menjadikan hati mereka kemudian tunduk, bersih, tidak membangkang. Qalbun salim. Dan nanti di yaumil akhir, hanya orang-orang yang memiliki qalbun salim, yang kelak akan selamat. Maka ada doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara, surat 26 dari ayat 87-89. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebetulnya kalau mau lebih lengkap dari ayat 83 tuh. Tapi di ayat 86-nya jangan dibaca. Karena itu doa untuk bapaknya. Nah, di ayat yang ke-87, di situ doanya adalah wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari ketika nanti manusia mereka semua dibangkitkan di padang mahsyar. Yang pada hari itu, di ayat ke-88-nya, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Sebanyak apapun hartamu, sehebat apapun anak keturunanmu, nggak berguna sekali di hadapan Allah. Illa, kecuali di ayat 89-nya, man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bersih hatinya, Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang yang hatinya bersih. Kita jaga iman kita, bersih insya Allah. Qalbun salim. Bersih dari apa? Bersih dari kesyirikan, bersih dari kedzaliman, bersih dari kemunafikan, bersih dari kemalasan, bersih dari riya, dari ujub, dari sombong, dari segala bentuk penyakit hati. Maka dia di dunia telah kembali kepada Allah. Hatinya bersih, hatinya telah tunduk bertobat kepada Allah. Maka orang-orang yang memiliki hati bersih, kelak akan menuju surganya Allah. Orang-orang yang memiliki hati yang bersih, kelak akan menuju surganya Allah. Dan Allah berikan jaminan. Allah berikan jaminan. Yakinlah dengan jaminan Allah. Yakinlah dengan janji Allah. Kalau kita betul-betul berusaha untuk itu. Mari kita buka surat Qaf, yaitu surat 50. Ayat yang ke-31 sampai 33. Surat 50, surat Qaf, ayat 31 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil
muttaqin ghaira ba'id. Sedangkan surga didekatkan oleh Allah kepada orang-orang takwa. Jaraknya sangat dekat, tidak jauh dari mereka. Jadi ketika orang bertakwa dibangkitkan, yang pertama didekatkan adalah surga. Kalau orang yang durhaka, yang pertama didekatkan adalah neraka. Maka Allah berfirman di ayat ke-32-nya, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Inilah surga yang telah kami janjikan kepadamu. Siapa? Yaitu orang-orang likulli awab yang selalu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, hafid, dan selalu menjaga aturan-aturan Allah, menjaga syariat Allah, menjaga hukum-hukum Allah. Siapa yang mampu berbuat seperti itu? Di ayat yang ke-33-nya, man khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Meskipun Allah itu tidak terlihat, meskipun Allah itu gaib dan kita tidak bisa melihatnya, tapi yakin Allah melihat kita. Waja'a biqalbin munib, maka nanti di yaumil akhir orang-orang yang seperti itu hatinya bersih, maka datang dengan hati yang bersih karena telah berbuat baik di dunia, bertobat atas kesalahan, menjaga aturan-aturan Allah. Nah, kalau ada orang hatinya sakit, diterapi, insya Allah menjadi qalbun munib, qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang telah kembali kepada Allah. Demikian uraian awal tentang jenis-jenis hati. Maka yang mengatur hati itu siapa? Diri sendiri. Maka baiknya manusia, jahatnya manusia, ini tergantung qalb kita. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dan lafaz ini bagi keduanya, dari An-Nu'man bin Bashir dalam hadis yang cukup panjang tentang halal dan haram telah jelas. Di penghujung hadis, saya bacakan saja di paling ujung hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala, ketahuilah, inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di setiap jasad-jasad tubuh-tubuh kita ada sekepal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila baik sekepal daging itu, baik seluruh jasadnya, baik seluruh tubuhnya, maka baik perbuatannya, amalnya, semuanya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak segumpal daging itu, rusak perbuatan seluruh tubuhnya. Ala, ketahuilah, yang menyebabkan baik dan buruknya tubuh, baik dan buruknya perbuatan jasad adalah qalb, ini nih, hati kita. Maka hati kita berada dalam genggaman Allah. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis sahih dari Ummu Salamah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Ketika Rasul sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa membolak-balikkan hati. Ya Allah, balikkan hatiku agar selalu kembali kepada agamamu, selalu di atas agamamu. Ala dinik, selalu berada di aturan agamamu. Kenapa? Karena manusia itu hatinya selalu dalam genggaman Allah. Maka di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, Inna quluba bani Adam baina isba'aihi min asabi'ir rahman yusarrifuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati anak Adam, hati manusia, berada di dalam genggaman dua jemari Allah, dari seluruh jari jemarinya Allah. Dan Allah mampu memalingkan hati manusia ke arah mana yang Allah kehendaki.
Kemudian Rasul kemudian sumaqal, beliau berdoa, Allahumma musarrifal qulub. Wahai Allah, Engkau yang senantiasa membolak-balikan hati, memaling-malingkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah, palingkan hati kami agar selalu di atas ketaatan kepadamu. Nabi yang selalu dijaga ketaatannya selalu berdoa ini. Jangan tinggalkan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Dan Rasul senantiasa setiap hari membaca doa ini dan tidak pernah ditinggalkan. Agar apa? Hati kita terpatri dalam agama Islam. Agar hati kita selalu berpaling kepada ketaatan, bukan kepada kedurhakaan. Siapa yang memiliki ini? Orang-orang yang benar-benar di dalam hatinya ada iman. Kita buka surat At-Taubah ayat 124. Surat 9 ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun." Maka apabila diturunkan suatu surat, faminhum mayyaqul, maka ada sebagian dari orang-orang munafik akan berkata, ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya ayat ini? Dengan turunnya surat ini? Jadi orang munafik itu bahkan mentertawakan orang-orang yang beriman. Saling meledek sesama orang munafik kepada orang beriman. Siapa di antara kamu, hei orang-orang munafik? Hei saudara-saudaraku, yang dengan turun ayat ini makin beriman. Orang munafik di hadapan orang beriman mengatakan beriman. Tapi di depannya mereka, di luar mereka, tidak. Maka bagaimana dengan orang-orang yang beriman yang sebenarnya iman? Di ujung ayatnya Allah katakan, fa'ammalladzina amanu. Maka adapun orang-orang yang benar-benar beriman, fazadathum imana. Iman mereka bertambah dengan turunnya surat itu. Wahum yastabshirun. Bahkan mereka merasa gembira dengan turunnya Al-Quran. Surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Itulah orang-orang yang hatinya bersih. Tapi orang yang ada penyakit, 125-nya. Wa ammalladzina fi qulubihim maradun. Dan adapun orang yang di dalam hatinya ada penyakit, fazadathum rijsa. Maka dengan turunnya surat itu akan menambah keingkaran mereka, kemunafikan mereka. Ila rijsihim, atas kemunakan yang telah ada pada diri mereka. Wa matu wa hum kafirun, bahkan mereka akan mati bisa jadi dalam keadaan kafir. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ayat ini jelas bahwasanya hanya orang yang imannya benar yang mau menerima Al-Quran. Orang-orang yang munafik itu hatinya ada penyakit. Bahkan boleh jadi karena menolak lama-lama hatinya mati. Maka saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, orang-orang beriman selalu menerima ketetapan Allah. Meskipun terkadang berat diyakini dalam hati. Berat. Terutama ketika ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Orang beriman itu berat menerimanya. Tapi sami'na wa ata'na. Meskipun nggak cocok dengan hati. Ini ketetapan Allah. Ya sudah. Tapi kalau orang yang ada penyakit, cari-cari takwil, cari-cari pembenaran, cari-cari pembelaan tentang ayat-ayat itu. Seakan-akan apa? Biar ayat itu tidak ditimpakan kepada mereka. Biar mereka bisa tidak menjalankan ayat-ayat itu. Tapi orang beriman, sekeras apapun, seberat apapun, ayat turun, satu kalimat yang keluar dari lisannya. Sami'na wa ata'na. Orang yang bersih. Bukan orang yang hatinya penyakit.
Maka dalam hal ini Allah menjelaskan, ada ciri orang-orang yang hatinya penyakit. Itu kadang-kadang kalau ada ayat yang sifatnya mutasyabihat, mereka mencari-cari takwil, mencari-cari pembenaran, mencari-cari celah bagaimana bisa membatalkan ayat seperti itu. Tapi kalau orang beriman, meskipun itu ayat yang berat, meskipun itu ayat yang sulit diamalkan, tapi jawabannya tetap ini dari Allah. Aku beriman dengan itu. Maka ciri orang yang penyakit, hatinya ada penyakit, biasanya dia ngotak-ngatik Al-Quran. Mencari-cari dalih dalam Al-Quran. Mencari-cari pembenaran menurut ra'yu, bukan menurut iman. An-Nisa, Ali Imran, surat 3, ayat yang ke-7. Surat 3, surat Ali Imran, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, ya Muhammad. Minhu ayatum muhkamatun. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas, yang tegas. Hunna ummul kitab. Itu adalah pokok-pokok ajaran Al-Quran. Pokok-pokok kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Adapun yang lainnya, ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang belum terlalu jelas. Yang hanya orang-orang yang mendalami ilmu agama yang akan tahu. Maka bagaimana sikapnya orang-orang dalam ayat-ayat mutasyabihat ini? Perhatikan lanjutan ayatnya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada condong kepada kesesatan karena ada penyakit, apa yang terjadi? فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan condong untuk kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat, mencari-cari fitnah, mencari-cari takwil, mencari-cari pembenaran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwil itu kecuali Allah. Jangankan ayat mutasyabihat, ayat jelas saja sudah ditakwilkan kok. Contoh di negara kita, ada yang mengatakan, ayatnya jelas, pakaian muslimah itu menutup aurat, jilbab. Lalu ditakwil, oh enggak, itu yang penting sopan, yang penting rapi, yang penting meskipun tidak menutup aurat, menutup rambut, enggak pakai jilbab, yang penting sopan. Karena jilbab itu bukan adatnya Islam, bukan ajaran Islam, bukan pakaian muslimah, tapi itu adatnya orang Arab. Ditakwil, padahal muhkam, jelas ayatnya. Ayat riba ditakwil, ayat jangan memilih kepemimpin orang kafir ditakwil. Lalu apabila ayat muhkamat saja ditakwil, bagaimana yang mutasyabihat? Itulah orang yang punya penyakit, mencari takwil, mencari-cari pembenaran. Bagaimana dengan orang yang hatinya bersih, orang yang imannya benar? Ah, padahal tadi dikatakan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Maka di ujung ayatnya dikatakan warasihuna fil ilmi. Adapun orang-orang yang ilmunya mendalam dan mereka betul-betul mempelajari ilmu agama dengan benar, mereka tidak pernah mau mencari takwil. Mereka cuma satu yang terucap, yaquluna amanna bih kullum min indi rabbina. Kami beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Baik itu yang mutasyabihat yang kami tidak tahu takwilnya. Kami beriman kepada Al-Quran. Semua ayat yang muhkamat, yang mutasyabihat dari sisi Allah Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Maka doanya orang-orang yang beriman, yang berakal terhadap apapun, dia tidak mau condong hatinya setelah diberi iman menuju kepada kesesatan. Maka berdoa ayat ke-8-nya,
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, ya Rabb kami, jangan kau condongkan hati kami ke dalam kesesatan setelah Engkau memberikan petunjuk hidayah iman kepada kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha pemberi rahmat. Inilah orang-orang yang imannya benar. Dari uraian ini, sekarang mari kita akan rinci. Apa sih yang namanya penyakit hati itu? Apa sih? Ada beberapa macam penyakit hati, tapi digolongkan secara garis besar, ada 7 penyakit hati yang biasa menghinggapi manusia. Yang pertama, ria, pamer. Pengen dipuji, pengen dilihat, pengen ditampakkan. Ria. Yang pertama. Yang kedua, hasad atau dengki. Hasad, dengki, atau iri hati. Ini pada manusia. Apalagi takabur, sombong. Merasa dirinya paling benar. Merasa lebih hebat dari orang lain. Seakan-akan dia yang benar, yang lain salah. Nggak pernah menerima kebenaran. Ini penyakit hati. Yang ini sering sekali manusia tidak merasa. Kalau toh belum sampai kepada ria, apalagi kepada sombong, hasad, itu kadang-kadang ada muncul ujub. Meskipun belum tampak, ujub. Merasa dirinya orang yang soleh, merasa dirinya orang baik, merasa dirinya orang taat, merasa diri ini. Belum sampai kepada ditampakkan, belum sampai kesombongan, belum sampai kepada ria, tapi sudah merasa, saya lebih baik dari orang itu, saya lebih baik. Meskipun tidak sampai terungkap. Ujub, ini pun penyakit hati. Lalu yang kelima, ghadab, pemarah. Pemarah. Gampang emosian, tidak sabaran, gak suka memaafkan, judes, orangnya itu keras kepala. Ghadab, pemarah. Itu penyakit hati. Kemudian yang keenam, nggak suka jaga lisan. Mulutnya kotor, suka mencela, suka melaknat, suka menghibah, suka berdusta. Nggak jaga lisan. Ini penyakit hati. Dan yang ketujuh, sifat malas, pemalas. Malas menjalankan kebaikan, malas dalam urusan ibadah, malas dalam menjalankan perintah Allah, malas berbuat baik. Ini 7 penyakit hati yang menyatu pada diri manusia yang apabila tidak dilakukan terapi, wah bahaya. Maka mari, hanya sayang 1000 sayang. Kadang-kadang orang yang punya penyakit hati 7 tadi, nggak merasa dia punya penyakit hati. Nah, ini repot. Orang ria. Ada orang merasa ria? Jangan begitu ria. Kalau beramal nggak usah dipamerkan. Siapa yang ria? Saya mah cuma ngasih contoh baik aja, biar dicontoh orang. Itu alasannya. Betapa zaman sekarang, betapa banyak orang beramal supaya dapat pujian. Orang beramal supaya dilihat orang. Orang beramal supaya didengar orang. Yang Rasul sangat takut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dari Mahmud bin Labid. Rasulullah SAW bersabda, Inni akhafu ma akhwafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kamu adalah syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Ar-riya. Sifat ingin dapat pujian, pamer. Barang siapa yang ingin diperlihatkan amalnya, Allah perlihatkan amalnya. Barang siapa yang ingin diperdengarkan amalnya, Allah perdengarkan. Maka mereka mendapat pujian dari manusia di dunia, nggak dapat apa-apa dari Allah. Ini penyakit yang luar biasa. Ria, penyakit hati yang subhanallah. Sering manusia tidak sadar. Dan kita lihat di zaman modern, sosmed ada. Apa yang terjadi?
lagi ibadah, ke sana, share, saya lagi ini loh, lagi di depan Ka'bah, pamer, lagi doa di depan Ka'bah. Memang mau ngapain? Memang ibadah harus ditampakkan? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Innallaha yuhibbul abda. Sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba, ittaqi yang bertakwa, wal ghani yang kaya, wal khafi yang tersembunyi dalam beramal ibadah. Bukan dipamerkan, bukan untuk ria. Nih, penyakit yang pertama, ria. Yang kedua, hasad, dengki, iri hati. Coba orang menghasati seseorang, itu kan ada di sini. Kadang tersembunyi, di hadapan orangnya senyum, kata-katanya manis, di belakang orang ini timbul kebencian. Dan orang hasad gak merasa dia punya penyakit hati. Padahal hasad itu bisa menghilangkan amal-amal baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wal hasad. Hendaklah kamu jauhi segala sifat dengki, hasad, iri hati. Hilangkan. Fa innal hasad yaqulul hasanat kama yaqulun narul hatab. Sesungguhnya sifat hasadmu akan memakan amal-amal kebaikanmu seperti api memakan kayu bakar. Nih hasad. Jauhi sifat hasad. La tahasadu. Jangan ada rasa dengki. Karena itu penyakit hati. La tahasadu. Ini pesan Nabi SAW. Kemudian apa yang ketiga? Kalau sudah hasad, biasanya apa? Sombong. Takabur. Ini lebih bahaya lagi. Ini sifat yang sangat jelek. Dan Allah murka kepada orang yang seperti ini. Sampai ada ancaman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, La yudkhilul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa orang-orang yang di dalam hatinya ada kesombongan. Mithqala dzarratin min kibr. Meskipun sombong itu di dalam hatinya sebesar zarrah. Saat Rasul menyampaikan itu, ada seorang laki-laki sahabat bertanya, Ya Rasulullah, inna rajul yuhibbu sawbahun hasana wa na'lahu hasana. Gimana sesungguhnya ada seseorang yang suka pakai baju bagus, suka pakai sepatu bagus, sendal bagus, alas kaki bagus. Terkadang punya mobil bagus, berpakaian bagus, sepatunya bagus. Ini sombongkah ini? Apa jawab Rasulullah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah sangat menyukai keindahan. Sepanjang dia pakai baju bagus sebagai syukur kepada Allah, tidak ada kesombongan, dicari dengan cara yang halal, dipakai untuk mensyukuri nikmat Allah, maka itu bukan sombong. Lalu apa yang dimaksud sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu ketika menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Dirinya seakan-akan lebih baik. Maka yang keempat timbul ujub. Merasa dirinya lebih soleh. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Maka timbul di sini nih. Kayaknya lebih baik aku deh dari dia. Tuh, sifat kesombongan itu akan menjadi ujub. Merasa dirinya soleh. Merasa dirinya benar. Merasa dirinya baik. Menilai diri baik dibandingkan orang lain. Nah, ini terjadi. Maka sifat ujub itu subhanallah. Kalau itu terus-menerusan jadilah sombong. Cikal bakalnya sombong itu di ujub. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Merasa amalnya lebih bagus dari orang lain. Merasa hafalan Qur'annya lebih banyak dari orang lain. Suaranya lebih indah dari orang lain. Macam-macam. Akhirnya apa tadi kan? Pengen dipuji. Ya kan? Kemudian merendahkan orang lain. Nah inilah sebab. Lalu apalagi tadi? Ghadab, pemarah. Suatu ketika Rasulullah didatangi seorang laki-laki. Hadis ini sahih
Riwayat Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad, juga dari Abu Hurairah. Disampaikan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah, tolong nasihati aku. Ausini, tolong nasihati aku. Rasul memberikan nasihat satu kalimat, la taghdab, la taghdab. Faraddada miraran, la taghdab. Diulangi oleh Rasul, jangan kau marah. Ya Rasulullah, nasihati aku, jangan kau marah, kendalikan marah, tahan marah, jangan gampang marah. Ya Rasulullah, wasihati aku, kendalikan marah. Maka sifat marah itu dari mana? Syaitan, itu sifat buruk. Al-ajalatu minasyaitan. Sifat-sifat buruk itu, sifat tergesa-gesa, gampang marah, emosian, gak suka memaafkan, itu tidak sabaran, itu semua dari setan. Itu penyakit hati, buruk. Maka pesan Rasulullah, jangan jadi orang pemarah. Maka sifat orang takwa, orang yang mampu mengendalikan amarah. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari sahabat yang bernama Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah SAW? Man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu. Barang siapa yang mampu mengendalikan amarahnya, maka akan aku jauhkan dia dari azabnya, yaitu dari azab neraka. Dalam riwayat lain dikatakan, barang siapa yang mampu mengendalikan amarah sepanjang hidupnya, terutama bagi laki-laki, karena biasanya yang gampang marah itu laki-laki, maka dikatakan nanti kepadanya, silahkan kamu memilih bidadari-bidadari surga yang paling kamu inginkan dari seluruh bidadari surga. Silahkan pilih yang mana yang kamu inginkan. Disuruh memilih bidadari surga, dijauhkan dari azab neraka. Siapa yang mampu mengendalikan marah? Maka orang beriman disuruh menjadi pemaaf, jangan pemarah. Di surat 7, surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afa, jadilah pemaaf, jangan jadi pemarah. Khudil afa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Perintah untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Tinggalkan orang-orang yang bodoh. Jangan kamu membalas dengan keburukan. Jangan gampang marah. Ini perintah. Nah, kalau Anda pemarah, ingat tadi, dari mana asalnya? Minasyaiton. Maka saat Anda lagi marah, nggak bisa memaafkan, sesungguhnya sedang didatangi syaitan. Maka Allah perintah di ayat 200-nya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Innahu sami'un alim. Jika setan datang menggoda kamu dengan suatu gangguan, yaitu apa tadi? Sifat marah, itu lagi digoda setan. Segera minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Karena sifat marah itu sesungguhnya dari setan. Sifat marah itu dari setan. Kemudian yang keenam apa tadi? Mulut yang kotor. Tukang ghibah, tukang celak, tukang laknat, mulutnya nggak bener, suka dusta. Nah, itu semua penyakit hati itu. Kalau janji ingkar, kalau ngomong dusta, diberi amanah khianat, kalau berdebat pinter ngomong, tapi nggak pernah mengakui kesalahan dirinya, selalu mengatakan orang yang salah, dirinya yang paling benar, berkumpul tuh dari satu. Subhanallah, coba deh lihat. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan hadis ini dirafakkan kepada Nabi SAW. Beliau SAW bersabda, "Laisal mu'min bitta'an." Seorang mukmin itu mulutnya nggak suka mencela orang, walalla'an, nggak suka melaknat orang, doakan keburukan nggak akan. Walal fahis, kata-katanya nggak keji. Walal badhi, mulutnya nggak kotor, nggak suka berdista, nggak suka mengghiba, menggunjing, mencari salah orang, memfitnah, nggak. Karena itu semua penyakit hati yang buruk. Dari hati akhirnya ke sini kan.
kotor. Gimana ada orang mukmin kok masih seperti itu? Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yubghidul fahishal badhi." Allah itu sangat benci kepada orang yang keji. Kata-katanya keji. Kalau ngomong nyelekit, nyakitin orang dan kotor mulutnya. Suka berdusta, suka menghibah, suka mencela. Allah benci. Maka orang yang seperti ini kelak terhalang dari mendapat syafaat. Bahkan jangankan memberi syafaat, mendapat saja tidak. Dan orang yang seperti ini mulutnya kelak dikunci oleh Allah, nggak boleh bicara, nggak boleh bersaksi di hari kiamat. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dari Abi Darda. Innal la'anin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin, sesungguhnya orang-orang yang mulutnya kotor, yang suka melaknat, yang suka mencela, la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Kelak mereka tidak menjadi ahli syafaat. Mereka tidak bisa menerima syafaat, apalagi memberikan syafaat. Dan persaksian mereka ditolak. Mulutnya tidak boleh menjadi saksi. Maka yang akan bersaksi adalah seluruh tubuhnya. Ini sifat penyakit hati. Mulut kotor. Menghibah, mencela, menghina. Maka lebih baik diam. Maka pesan Rasulullah apa? As-samtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam lebih baik, itu hikmah. Tapi yang mampu berbuat itu sedikit. Maka pesan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Falyakul khaira aw liyasmut. Hendaklah berkata benar, kalau tidak, mending mulutmu diam. Insya Allah tidak berpenyakit hati. Kemudian yang ketujuh tadi yang terakhir apa? Sifat malas. Biasanya sifat malas kapan? Di hari tua. Tapi banyak anak muda sekarang malas. Sedangkan doanya Rasul di waktu pagi bagaimana? Ketika mengawali doa pagi. Dan di waktu sore mengawali doa sore. Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah la ilaha illallah dan seterusnya, lalu berdoa, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'dahu kalau pagi, khaira ma fi hadzal laila wa khaira ma ba'daha kalau petang, wa syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'daha wa syarri ma fi hadhihi laila wa syarri ma ba'daha kalau petang. Lalu setelah itu Allahumma inni a'udzubika minal kasal wasu'il kibr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pemalas dan keburukan di hari tua. Orang sudah malas, mau ngaji malas, mau ibadah malas, mau berbuat baik malas, tapi urusan dunia nggak ada kata malas. Woi, nomor satu. Coba lihat, orang yang punya hobi urusan dunia. Jam berapa pasti akan dilaksanakan. Tapi urusan ibadah, aduh, entarlah, nanti dululah. Timbul rasa malas. Akhirnya apa? Menunda-nunda kebaikan. Ibu, bapak, jamaah Qalbun Salim yang semoga dirahmati Allah. Itulah ragam penyakit hati. Kita sudah tahu sekarang. Dari kita membahas dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, ada hati yang mati, ada hati yang sakit, ada hati yang bersih. Lalu kita lihat bagaimana orang yang hatinya sakit. Itu orang beriman tapi munafik. Apa ciri-cirinya? Tadi sudah 7 penyakit hati. Sudah kita ketahui, sekarang kita tinggal bahas. Apa terapinya dari penyakit-penyakit hati tadi? Waktunya tidak cukup, kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah. Wallahu a'lam. Kami kembalikan kepada admin. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, di antaranya penyakit itu kan nggak kelihatan ya Ustadz, dalam arti memang nggak ada medical check up-nya. Penyakit hati tersebut masih sangat sulit saya hindari. Namun ketika muncul, saya langsung istighfar terus. Tapi kok ya diulang lagi, diulang lagi. Apakah macam itu Allah mengampuni saya Ustadz? Kalau soalnya saya lakukan berkali-kali. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasa'i dari sahabat Anas bin Malik. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak manusia, anak Adam itu banyak salahnya. Seperti tadi.
Tahu sifat dengki itu nggak boleh, tapi kadang-kadang muncul lagi. Tahu ghibah itu nggak boleh, tapi kadang-kadang musuhnya ghibah lagi. Tahu dusta itu nggak boleh, kadang-kadang dusta lagi, kadang-kadang malas lagi, kadang-kadang riak lagi. Dan ini manusia terus bergelut dengan itu sepanjang waktu. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, bulan ke bulan, sepanjang hidup. Maka jangan lupa Anda untuk selalu mohon ampun, perbanyak istighfar, tutupi kekurangan dengan kebaikan, tutupi dengan ibadah tepat waktu, yaitu sholat tepat waktu. Insya Allah, kalau itu tetap dilakukan, kesalahan kecil-kecil dari penyakit-penyakit hati, yang saya sadar itu salah, tapi kadang kejeblos juga, kebobolan juga. Sepanjang kita terus istighfar, melalui sholat 5 waktu, kita jaga ketepatan waktunya, yang laki-laki tetap ke masjid, dan lakukan perbuatan baik, insya Allah semoga perbuatan baik itu menutupi kesalahan-kesalahan dari penyakit hati tadi. Asal itu dilakukan bukan dengan sebuah kesengajaan yang menentang aturan Allah. Coba lihat ayatnya. Surat 11 ayat 114. Surat Hud 114. Aqimil salah tarafayin nahar wa zulafam minal lail. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat di kedua waktu tepi siang, pagi, dan petang, dan di permulaan malam. Apa itu pagi? Subuh. Apa itu siang? Zuhur. Apa itu petang? Asar. Dan permulaan malam, maghrib dan isya. Maksudnya jaga sholat 5 waktumu. Lalu diiringi dengan perbuatan yang baik. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menggugurkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dosa-dosa yang kecil-kecil. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan Allah bagi orang yang selalu yang selalu mengambil dan mengingat Allah. Demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, kapan waktu terbaiknya kita membaca doa ya muqallibal qulub atau ya musarrifal qulub tadi Ustadz? Apakah sebelum salam ketika salat atau kapan sebaiknya terbaiknya? Waktu yang terbaik ketika Anda merasa hatinya lagi guyah, lagi gundah, lagi berpaling dari Allah. Jangan cuma di waktu sholat. Jangan nunggu nanti setelah sholat. Setiap saat kita membutuhkan, baca. Tapi tentu saja, boleh Anda baca lagi sholat. Boleh, ini dari Nabi kok. Boleh Anda baca ketika setelah selesai sholat. Boleh, yang penting dalil-dalil tentang zikir Nabi dan doa Nabi setelah sholat, itu selesaikan dulu. Baru setelah itu kita minta. Tapi yang paling afdal, baca sebelum ada sholat fardu. Karena kata Rasulullah SAW, dan ini sahih dari Anas bin Malik, ad-du'a'u bainal adhan wal iqamah la yurad. Doa antara adzan dan iqamah, insya Allah tidak akan tertolak. Berarti yang terbaik itu doa Anda sebelum sholat wajib. Setelah selesai adzan, Anda jawab adzan. Kalau ada qobliyah, Anda ikut qobliyah. Anda qobliyah meskipun di rumah. Sebelum Anda sholat fardu, doa dulu dengan bahasa apapun silakan. Baca ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Bahkan ada lagi satu doa yang Rasul tidak pernah tinggalkan. Dan ini juga dari sahabat yang bernama Qutbah bin Malik. Hadis ini sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim. Apa doanya Nabi? 4 yang diminta dan tidak pernah ditinggalkan. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari segala keburukan akhlak. Bukankah keburukan akhlak penyakit hati? Wal adwa wal a'mal, dan segala keburukan amal-amal perbuatan. Bukankah perbuatan amal buruk itu adalah penyakit hati? Wal ahwa, dan dari segala keburukan hawa nafsu. Bukankah hawa nafsu hati itu adalah penyakit yang paling buruk? Wal adwa, dan jauhkan aku dari segala bentuk penyakit. Bukankah penyakit dari seluruh penyakit fisik yang lebih bahaya adalah penyakit hati? 4 ini nggak pernah ditinggalkan Rasul. Qutbah bin Malik yang menyampaikan itu. Anna Nabi SAW yaqul, bahwasanya Rasul senantiasa berdoa, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan selanjutnya, saya ini punya trauma masa kecil tidak bahagia dengan ibu kandung. Dia sering pukul, sering maki. Kini saya mengurus ibu karena anak lain tak ada yang mau. Trauma masa kecil sampai hari ini masih belum hilang. Adalah sakit hati. Bagaimanalah cara hilangkan sakit hati ini biar saya ikhlas menjalani hari-hari ini. Jadi ini sakit hatinya benar-benar sakit hati. Mohon maaf sebelumnya. Akibat perbuatan ibu. Ibu, adakah gunanya Anda sakit hati akibat perlakuan kecil? Bukan cuma ibu, banyak ibu yang seperti itu. Banyak ayah yang seperti itu. Terutama ayah-ayah masa lalu, orang tua masa lalu. Gampang mukul, gampang mencaci. Apakah kita hendak membalas susah payah beliau dengan Anda sakit hati? Demi Allah tidak ada gunanya sama sekali. Orang tua kita salah kayak apa? Salah dia. Justru kita doakan, ya Allah ampuni kesalahan kedua orang tuaku. Supaya penyakit hati Anda hilang dari masa lalu trauma disakiti ibu. Itu doakan, ya Allah ampuni ibuku. Maafkan kesalahan masa lalu ibuku. Ya Allah, ibuku sekarang sudah sepuh. Ya Allah, mudahkan dan jika engkau wafatkan husnul khotimah. Demi Allah, Anda nggak bakal lahir ke dunia kalau nggak ada ibu Anda. Sudahlah, perihnya ibu Anda, sakitnya ibu Anda, menderitanya ibu Anda. Sejak hamil, melahirkan, ngurus Anda. Nggak ada bandingannya dengan Anda baktinya sekarang. Saatnya mari. Apakah Anda tidak ingin ibu Anda masuk surga? Apakah Anda tidak ingin Allah mengampuni dosa ibu Anda? Apakah Anda akan terus mendendam, menimbul rasa sakit, trauma? Itu katakan, saya katakan tadi, penyakit hati itu penyakit buatan sendiri, bukan dari Allah. Itu semua yang 7 macam tadi, itu buatan manusia, nggak ada kaitannya dengan Allah memberi penyakit itu. Karena tidak akan ada penyakit itu kalau orang yang imannya benar, yang hatinya bersih. Maka saudaraku yang bertanya, tolong lupakan kesalahan ibu. Kuatkan hati Anda. Minta pertolongan kepada Allah. Dan doakan supaya Allah mengampuni dosa ibu di masa lalu. Trauma itu hilang. Itu cuma bahasa manusia, kata trauma. Kayak apa Rasul dihina, dicaci, dicela. 13 tahun dihina, dicaci, dicela, dikejar, dilempari kotoran, hendak dibunuh. Kayak apa traumanya beliau? Apakah ketika Fatu Mekah beliau tetap mendalam? Tetap mau sakit hatiku di sini, trauma aku masa lalu, pernah ngomong begitu? Orang yang ngomong begitu, maaf, tanda belum punya kesabaran dalam hati. Semoga dengan mengikuti kajian ini, mari kita robat. Dan bagaimana terapinya? Secara luas, terapinya kita bahas pertemuan yang akan datang. Karena tema kita adalah terapi penyakit hati. Tapi kita belum membahas terapinya secara umum. Kita baru membahas tadi jenis-jenis hati, lalu apa itu model penyakit hati. Terapinya kita bahas insya Allah pada pertemuan berikutnya. Demikian. Berarti Wallah. membutuhkan waktu ya Ustadz untuk menjadi sembuh seperti halnya orang sakit Jelas. perlu waktu. Insya Allah. Dan sembuhnya terkadang jauh lebih lama dari sakit fisik. Bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bahkan bisa sepanjang hidup Anda. Tapi insya Allah kita akan membahas terapinya yang akan datang. Mudah-mudahan dengan bersungguh-sungguh kita mempelajari terapi dan mengamalkan terapi itu, semoga hilang penyakit hati yang ada pada diri kita. Terutama penyakit hati, kedengkian, kebencian, meskipun alasan tanda kutip trauma atas orang tua yang kasar. Tapi itu tanda Anda masih benci kepada orang tua. Anda belum ikhlas, Anda belum memaafkan. Anda masih ada rasa dengki di sini. Ayo buang. Bismillah. Semoga dengan terapi yang akan kita kaji nanti, bismillah, kita terus belajar, berjuang, semoga sembuh penyakit hati kita. Insya Allah. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah dengar tuh, kalau kita mengupload kebaikan di medsos, kalau kita nggak lakukan, toh orang lain juga maksiat mengupload di media sosial mereka. Apakah benar pendapat seperti itu? Silakan manusia berpendapat. Anda berpendapat silakan, tapi yang menilai amal Anda Allah. Anda bisa berargumen, tuh orang juga mengupload keburukan, apa salahnya saya mengupload kebaikannya? Silakan. Nanti Allah tanya, kebaikan tujuanmu apa ini nih? Ria, ujub, sum'ah, sombong. Anda merasa hebat, Anda merasa benar, merasa telah berbuat baik, awas hati-hati.
Demi Allah, Anda tidak mengupload selamat. Yang Anda upload juga belum tentu ditonton orang banyak. Paling ujungnya kalau mengupload apa? Subscribe dong. Minta dipuji dengan subscribe. Kalau nggak diacungin jempol, kecewa Anda. Ya Allah, jadi ria. Udahlah, dulu nggak ada medsos, nggak ada upload, nggak apa-apa kok. Kenapa sekarang harus tergantung dengan upload? Pernahkah para sahabat mengupload? Nggak pernah ada. Sahabat tidak pernah menggambarkan amal saya begini. Tidak. Sahabat itu langsung dapat pujian dari Allah. Meskipun amal ibadahnya luar biasa. Tidak pernah dipamerkan. Tapi pujian itu dari Allah langsung. Sayang seribu sayang. Kita kadang-kadang ingin dapat pujiannya dari manusia. Itulah penyakit hati yang pertama dibahas tadi. Ria. Akhirnya apa? Pengen dilihat, pengen dipamerkan. Silakan tadi yang berargumen dengan alasan tadi. Banyak orang jahat juga mengupload. Ya kita kan orang baik mengupload kan demi kebaikan. Silakan Anda berbuat, tapi tetap yang akan menilai Anda adalah Allah. Demikian, wallahu a'lam. Masalahnya hidup berdampingan. Ini saya singkat pertanyaannya. Hidup berdampingan dengan keluarga atau orang lain yang suka marah, lisannya buruk. Itu kan hati rasanya tidak nyaman. Kita lah sudah nasehatkan, tapi tetap, ya memang kamu yang salah. Menahan untuk tidak, apa ya bahasanya di sini nih? Ya, gitu loh. Memaafkan iya, tapi kan terdengarnya itu, aduh, di hati kan rasanya Masya Allah ya Ustadz ya. Sesek Baik, gitu, coba bikin kita sesek coba lah. kita lihat. Yang namanya gunjingan, celaan, hinaan, itu nggak pernah akan sepi dari telinga kita kalau kita benar-benar beriman. Dan Allah sudah nyatakan itu. Ini bagian dari ujian. Coba perhatikan surat 3. Surat Ali Imran 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum walitasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Sungguh benar-benar kamu pasti akan diuji oleh Allah. Kadang melalui harta, kadang melalui diri, melalui fisik. Dan pasti kamu akan diuji dengan apa? Melalui hinaan dan celaan yang banyak. Yang menyakitkan hati. Betul tadi. Lingkungan kita ngomongnya nggak pernah benar. Hinaan, celaan, kata-kata kotor. Tiap hari seliweran di telinga kita. Dan itu sudah Allah takdirkan. Seperti itulah sunatullahnya. Kamu akan mendengar itu. Bahkan dari orang yang paling dekat. Yang Allah perintahkan apa coba? Satu, wa intas biru. Jika kamu sabar, wa tataku dibarengi dengan takwa. Fa inna dzalika min azmil umur. Itulah yang termasuk harus kamu utamakan. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Sabar dan takwa, udah. Benar, kalau kita sabar dan takwa, terserah orang menghina saya kok. Yang penting saya tidak jadi penghina. Terserah orang mencela saya kok, yang penting bukan saya yang mencela. Biarin aja. Tapi sakitnya tuh di sini. Ah, itu mah lagu. Jangan ikutin lagu lah sudah. Dah, ikutin Allah. Memang Allah begitu. Dan ini bukan hanya Anda, Rasul langsung dicaci maki di depan mukanya beliau oleh paman-pamannya, oleh kemenakan-kemenakannya, oleh sepupu-sepupunya. Rasul diusir, dirampas hartanya. Rasul dikejar hendak dibunuh oleh paman-pamannya. Apa Rasul kemudian sakitnya tuh di sini? Enggak, sudah. Lapang dada Rasul. Maka kan turun ayat kan? Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah yang telah memberikan kepadamu lapang dadamu? Ayo lapangkan dada dengan kesabaran. Insya Allah. Menghadapi apapun kita mampu. Sakit betul. Tapi tolonglah. Anda mendengar tapi jangan didengar. Jangan masukin ke hati. Biarlah sambil lalu saja. Aman kalau seperti itu insya Allah. Tapi memang ini butuh latihan. Terapi penyakit hati. Insya Allah detailnya kita akan bahas. Tapi nangis masih boleh ya Ustadz ya. Ya Allah, Boleh, sama tandanya itu. kita dalam keadaan lemah. Nangis itu baik kok. Rasul juga nangis kok. Rasul pernah nangis, tapi bukan nangis karena menderita dihina. Tapi Rasul menangis ketika mereka belum dapat hidayah. Rasul menangis sedih, pernah ketika cucunya meninggal. Tapi awalnya tidak menangis. Rasul menangis sedih ketika umat Islam tidak menjalankan perintah Allah.
Itu menangisnya Rasul. Lebih banyak kepada akidah. Beda kan kalau kita nangis sedihnya, kebanyakan karena apa? Itu tadi. Karena dihina, dicela, macam-macam. Boleh, nggak ada masalah. Selama nangis itu, kita kemudian tidak sampai lari dari ketetapan Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan lanjutannya rame nih Ustadz. Memang kedengeran tidak dimasukin ke hati. Nyelip aja tuh di hati. Lama-lama numpuk, 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 numpuk. Sakit hati bisa jadi sakit fisik. Tahu-tahu ngedrop gitu Ustadz katanya nih. Betul, iya. Betul. Karena manusianya nggak bisa mengolah diri. Kan hati tadi, kalau buruk ya buruk semua tubuh akhirnya. Betul. Disimpan di sini, simpan. Kalau nyimpennya sedikit, nyelip bisa. Tadi kan nyelip, 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 nyelip. Coba apa yang terjadi? Anda punya dompet, nyelip duit ratusan ribu, 10 lembar, oke. Nyelip lagi 50 ribu, 10 lembar, oke. Nyelip lagi ribuan, nyelip 2 ribuan, nyelip kartu kredit, nyelip kartu nama, nyelip, wah bengkak, akhirnya nggak bisa masuk kantong. Artinya apa di sini? Nah, itulah manusia. Ketika sesuatu yang sebetulnya ringan, kecil, lalu dimasukkan ke dalam hati, masuk, masuk, masuk. Akhirnya kepikiran, malas makan. Akhirnya apa? Pencernaan menjadi tidak normal. Fisik aliran darah nggak normal. Jadi penyakit fisik. Betul. Betul. Bukankah stres menyebabkan sakit fisik? Bukankah kemudian pikiran yang banyak menyebabkan sakit fisik? Maka untuk menghilangkan itu, hayo kelola dulu hati kita. Kelola hati kita. Sebab apa? Hati itu kebalik daripada kata apa namanya? Di negara kita, dulu saya waktu masih kecil itu ada istilah peribahasa. Yang saya hafal itu dan saya yakin semuanya banyak hafal. Dan meyakini itu. Mensana in corpore sano. Apa itu artinya? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Enggak. Banyak orang tubuhnya sehat, jiwanya kerdil. Banyak orang gagah tapi nggak sholat. Banyak orang bisa ngangkat barbel 100 kilo diangkat, tapi ngangkat kepelopak mata pagi-pagi subuh nggak mampu. Tubuh sehat, kebalik. Harusnya apa? Di dalam hati yang sehat akan terdapat tubuh yang sehat. Ini Islam. Sebab apa? Tadi kata Rasulullah. Ala inna fil jazadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada sekepal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik, maka semuanya tubuh akan menjadi baik. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila rusak, maka semuanya menjadi buruk. Rusak semua tubuhnya. Nah itu, apa itu? Hati. Jadi hati yang baik, tubuh akan baik. Beda dengan tadi peribahasa istilah. Hati di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Bohong. Banyak orang tubuhnya sehat tapi jiwanya kerdil, jiwanya sakit. Demikian, jadi mari saudara sekalian, nyelip, nyelip, nyelip itu buang, 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 buang. Anda punya daki sedikit, dibiarin nambah daki. Lama-lama kepenuh dengan daki. Jangan. Ayolah kita buang, kita buang, kita buang. Wallahu a'lam. Demikian. Untuk pertanyaan terakhir kepada Bu Elis, silahkan bertanya secara langsung, mohon sesuai tema. Ibu Elis, kami persilahkan, mohon sesuai tema. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Silakan. Begini Pak Ustadz, eh, saya merasa 2 minggu ini merasa tidak nyaman karena ada masalah dengan kakak kandung saya yang paling besar. Masalahnya sudah bertahun-tahun, dia selalu posisinya kan dia paling besar, saya paling bungsu ya. Dia umurnya sudah 60 lebih. Saya selalu memaklumi, memaafkan dan tidak berani saya untuk menegur walaupun dia kadang selalu melakukan ke saya itu ya Ibu tidak. singkatnya Ibu. Tolong singkatnya saja Ibu. Ya, sikapnya itu selalu memanfaatkan dan tidak jujur. Nah, sekali waktu kemarin 2 minggu yang lalu, saya baru tegur karena menyangkut dengan mengambil hak barang orang. Nah, setelah itu dia langsung marah dan minggat begitu, Pak Ustadz. Nah, setelah itu dia bikin status-status yang menyindir seolah saya yang sombong lah apalah. Dia memang tidak bekerja, tapi selama ini selalu mengandalkan saya. Nah,
mungkin dengan caranya dia tidak, ya marahnya itu ya tidak tahu saya menyindir, dan saya itu tidak mau tambah Baik, buat cukup Ibu. Baik hati Ibu, saya saya rasa jadi cukup. Cukup Ibu, cukup Bu Ibu. Elis, insya Allah Cukup, pertanyaannya sudah cukup, dapat cukup. kami tangkap. Terima iya. kasih. Ibu, Silakan jawab Pak Ustaz. sudah Dan saya dikatakan memblok tadi. dan saya memblok kakak saya untuk apa? Jadi apakah saya berdosa atau bagaimana, Baik, Ustadz? Apa yang harus saya baik lakukan Ibu. sekarang? Ibu, walau bagaimanapun itu saudara kandung. Ketika dia tidak bekerja, ya itulah kerugiannya dia. Ibu selama ini memberikan nafkah, itu suatu amal kebaikan. Ketika mengambil hak orang, ibu sudah menyampaikan bahwa ibu sudah menasihati, itu benar. Kebenaran, tapi mereka marah. Dia malah marah, meninggalkan ibu. Kata-katanya, udahlah, nggak usah dipedulikan status. Yang paling baik, jangan baca status orang yang lagi benci sama kita. Beres. Kenapa? Ketika Anda baca status, maka Anda jadi tahu dia lagi benci. Tambah benci nanti Anda. Ini kunci yang paling efektif, kita nggak tahu orang benci sama kita. Nah, itulah, teknologi itu membuat rusak, racun. Maka maaf, saya secara pribadi nggak pernah ngungkit-ngungkit status orang. Mau ngapain orang itu monggo. Terserah aja. Maaf, ini sebuah kenyataan. Dan saya ketika itu hanya negur sama jamaah. Ada jamaah tiba-tiba datang kepada saya. Pak Ustadz, saya pikir mau ngapain? Ada apa Ibu? Saya sampai nangis Pak Ustadz, saya sedih Pak Ustadz. Kenapa sedih? Kenapa nangis? Ada jamaah ngomongin Pak Ustadz. Sampai, ya Allah, Ibu ngapain ngomong itu sama saya? Tolong stop, gak usah diterusin. Silakan Ibu kembali. Ngapain ngomong itu sama saya? Kalau sampai disebut orangnya dan saya tahu orangnya yang ngomongin saya, tadinya saya baik dengan dia, boleh jadi sebel. Setan masuk. Maka sudahlah, jangan didengar kata-kata orang. Kalau ada orang mau lapor, stop langsung. Stop Ibu, jangan ngomong. Biarkan. Jangan pernah kasih tahu saya, Pak. Orang yang ngomongin saya siapa? Jangan, biarin. Sudah, kita maafkan saja. Kita nggak usah tahu orangnya. Ini jauh lebih enak. Hati kita bersih. Tapi coba, oh iya Bu, siapa orangnya? Si Fulan. Setan masuk. Kalau toh tidak melalui orang lain, melalui status. Tuh modernnya dunia sekarang. Dibuka statusnya, jelekin kita. Ya Allah, penyakit. Cuman memang manusia suka kepo. Bukain status orang, untuk apa sih? Tapi itu kebaikan Ustadz. Iya kalau kebaikan. Kalau isinya lagi marah-marah dengan keluarganya, kebaca juga sama ratusan, ribuan orang. Makin banyak memfollow dia, makin terlihat statusnya oleh orang lain. Jadi racun. Jadi ibu tolong, gak usah baca status. Atau tadi ibu memblok dia, jauh lebih baik. Apakah dosa? Tidak. Demi menyelamatkan diri. Maka yang seperti ini ujian, dan banyak yang menimpa ujian seperti ini bukan hanya ibu. Tadi Allah cuma minta satu, sabar dan takwa. Tolong lihat tadi surat 3 186. Wa intas biru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika kamu dibenci orang, disakiti orang, dihina orang, dicela orang, macam-macam, sabar dan tetap takwa. Itu lebih baik bagi kita. Dan itu yang harusnya kita utamakan. Insya Allah hati kita bersih. Mari contoh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibenci ribuan orang Mekah. Disakiti ribuan orang kafir. Sulit digambarkan. Tapi beliau tetap, biarlah manusia membenci. Yang penting saya tidak dibenci oleh Allah. Dan itu harus latihan. Betul, harus latihan. Tanpa latihan tidak bisa. Untuk lebih lengkapnya, apa terapinya agar kita nanti bisa melatih diri, kita tunggu tanggal main berikutnya. Insya Alhamdulillah, insya Allah. Allah. Wallahu a'lam. Sepertinya sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Semoga dengan mengetahui penyakit hati dan jenis-jenis penyakit hati, maka dengan itu kita tahu, oh saya punya penyakit hati. Kita sadar, mari kita cari terapinya. Insya Allah. Yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah, saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari, saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Jazakumullah. Wabarakatuh. baik. Mari kita sama-sama Ustaz.